Selamat datang di channel video saya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Edis TV. Ya, bagi para pencinta media sosial, Edis TV merupakan fenomenal untuk saat ini. Ya, postingan-postingannya itu membuat banyak kaum Muslim kejang-kejang. Ya, namun perlu juga postingan-postingan video Edis TV ini dikritisi. Oleh karena itulah, pada kesempatan video saya kali ini, saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama mengkritisi video-video postingan Edis TV. Namun sebelum kita mengulas topik ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya supaya Anda mendapatkan video-video terbaru kami. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like-nya dan mohon video ini di-share. Nah, kalau kita memperhatikan postingan-postingan dari video Edis TV ini, ya, kita dapat melihat bahwa semua postingan tersebut berisi tentang keburukan dan kejahatan Islam, ya. Keburukan itu baik dalam arti moral maupun logika, ya. Kita tahu bahwa kata edis itu merupakan singkatan dari edukasi Islam, ya. Di sini Edis TV mau mengedukasi Islam. Tetapi lewat postingan-postingannya itu, ya, cara mengedukasi Edis TV ini dengan menampilkan keburukan dan kejahatan agama Islam. Edis TV ini mau menunjukkan kepada umat Islam bahwa agama Islam itu merupakan agama yang tak bermoral dan tak masuk akal. Itu, ya. Jadi ini cara Edis TV mau mengedukasi umat Islam. Dia mau menampilkan betapa Islam itu agama tak bermoral dan tak masuk akal. Jadi pertanyaan dari setiap postingan Edis TV itu selalu ada implisit mau bertanya, masihkah Anda mau memeluk agama Islam, agama yang tak bermoral dan tak masuk akal? Seperti itu. Jadi Edis TV dia mau memberi pencerahan kepada kaum Muslim. Nah, kalau kita melihat, membandingkan dengan beberapa apologet Islam yang sering menyerang kekristenan, tampak jelas Edis TV ini jauh berbeda dari penyerang-penyerang kekristenan. Misalnya seperti Dondi Tan, Ustadz Kaimana, Felix Liao, atau juga dan masih banyak contoh ustadz-ustadz lain seperti Ustadz Manacem Ali, ya, Yahya Walowi, dan masih banyak penyerang-penyerang Kristen dari kalangan Islam, ya. Nah, mereka ini jauh berbeda dengan Edis TV, ya. Setidaknya ada dua perbedaan mendasar antara Edis TV dan penyerang-penyerang kekristenan seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu adalah penyerang-penyerang kekristenan itu mereka ngarang bebas. Ya, misalnya seperti Dondi Tan, Manacem Ali, Kaimana, Felix, Haja Irene, ya. Mereka membaca teks Kristen, lalu mereka ngarang bebas, ya. Itu berbeda dengan Edis TV, ya. Edis TV dia tidak ngarang bebas.
Itu. Dia menggunakan pendasaran Islam. Ya. Apa yang disampaikan itu semuanya bersumber dari Islam. Dan apa yang disampaikan oleh Edis TV itu juga yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Islam. Itu ya. Jadi artinya Edis TV dia tidak ngarang bebas, tidak seperti Kodondi, Felix dan lain sebagainya. Ini perbedaan dasar yang pertama. Yang kedua itu penyerang-penyerang Kristen itu mereka pakai sudut pandang Islam. Jadi ketika mereka membahas tentang kekristenan, mereka memakai sudut pandang, cara pandang Islam. Mereka ini sama ya, penyerang-penyerang Kristen ini sama seperti pendeta-pendeta seperti Ezra Soru, MYM, ya, Mel Atok, Gilbert, ya. Mereka menyerang kekatolikan dengan menggunakan sudut pandang mereka sendiri, ya, model seperti itu. Jadi kurang lebih sama. Kodondi itu sama seperti Ustadz Soru, pendeta Soru itu. Ya, nah berbeda dengan Edis TV. Edis TV dia membahas Islam pakai sudut pandang Islam. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, apa yang disampaikannya itu juga yang disampaikan oleh para ustadz Islam. Misalnya seperti bahwa tugas kaum muslim nanti di surga itu adalah memecahkan perawan-perawan, bahwa minum kencingnya Muhammad itu mendapat berkah, dan lain sebagainya. Itu juga yang disampaikan oleh ustadz-ustadz. Dan semuanya itu dilihat oleh Edis TV tidak bermoral dan tidak masuk akal. Nah, sekalipun Edis TV ini mengungkapkan keburukan dan kejahatan Islam, sehingga di matanya Islam itu sebagai agama yang tak bermoral dan tak masuk akal, pertanyaan dasarnya itu adalah kenapa kaum muslim itu kukuh dengan keyakinannya. Ini menjadi pertanyaan serius. Jadi sekalipun agamanya tak bermoral dan tak masuk akal, kenapa orang tetap kukuh dengan keislamannya? Dalam permenungan kami menemukan ada dua alasannya. Yang pertama itu umat Islam ini dia lebih percaya pada ulama, pada ustadznya daripada orang lain. Ya, itu. Mereka lebih percaya kepada ulama dan ustadznya. Itu. Hal ini disebabkan karena mereka umat Islam ini tidak berani untuk berpikir mandiri. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh ulamanya, apa yang dikatakan oleh ustadznya, itu mereka percaya. Maka tidak heran umat Islam itu dia selalu minta tuntunan dari ulama, dari ustadznya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh ustadznya, dia akan percaya. Karena itulah tidak heran kalau seorang muslim dari Iran, dia pernah membuat pernyataan bahwa umat Islam selama ini dibohongi oleh ulamanya. Itu. Nah, ini juga yang sejalan penyebab yang kedua mengapa mereka lebih percaya kepada ulama, itu karena umat Islam itu lebih suka kebohongan daripada kebenaran. Itu. Mereka lebih suka kebodohan daripada kecerdasan. Inilah alasan kenapa Agatha Palermo itu akhirnya memilih murtad, karena dia berani untuk berpikir mandiri. Itu. Dia berani untuk berlogika. Tantangan bagi umat Islam dewasa ini. Berani tidak umat Islam untuk berpikir mandiri.
Alasan yang kedua itu adalah umat Islam takut meninggalkan Islam. Karena apa? Karena ada ancaman, ya. Ancamannya itu tidak main-main. Ancamannya itu misalnya dibunuh atau diasingkan dari lingkungan, dari budaya, atau juga akan masuk neraka. Nah, inilah penyebab kenapa umat Islam itu tetap kukuh dengan keislamannya sekalipun sudah tahu bahwa agamanya itu tak bermoral dan tak masuk akal. Sekian dan terima kasih.